Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Fideliandarini, NIM 20104111075. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama, kajian tentang hakikat manusia. Pemikiran tentang hakikat manusia sejak zaman dahulu sampai zaman modern ini juga belum berakhir dan tak akan berakhir. Ternyata orang menyelidiki manusia dari berbagai sudut pandang. Ada yang memandang manusia dari sudut pandang budaya disebut antropologi budaya. Dan juga yang memandang dari segi hakikatnya disebut antropologi filsafat. Berbicara mengenai apa itu manusia, ada beberapa aliran yang mendasari, yaitu pertama, aliran serba zat mengatakan bahwa yang sungguh-sungguh ada hanyalah zat atau materi. Zat atau materi itulah hakikat dari sesuatu. Alam ini adalah materi dan manusia adalah unsur dari alam, maka itu hakikat dari manusia itu adalah zat atau materi. Yang kedua, aliran serba roh berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah roh. Begitu juga hakikat manusia adalah roh. Adapun zat itu adalah manifestasi daripada roh di dunia ini. Yang ketiga, aliran dualisme. Mencoba untuk meyakinkan kedua aliran di atas, aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asalnya, tidak bergantung satu sama lain. Jadi badan tidak berasal dari roh. Juga sebaliknya, hanya dalam perwujudan manusia itu ada dua, jasad dan roh. Yang keduanya berintegrasi membentuk yang disebut manusia. Yang keempat, aliran eksistensialisme yang memandang manusia secara menyeluruh. Artinya aliran ini memandang manusia tidak dari sudut zat atau serba roh atau dualisme, tetapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri, yaitu cara beradanya manusia itu sendiri di dunia ini. Dari keempat aliran tersebut dapat ditarik sesuatu kesimpulan bahwa hakikat manusia yang sebenarnya adalah sesuatu yang melatar belakangi keberadaannya di dunia ini sebagai manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani. Sedangkan dalam Islam sendiri, hakikat manusia didasarkan pada apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau melalui pengenalan asal kejadian manusia itu sendiri. Dari aspek historis penciptaannya, manusia disebut sebagai Bani Adam. Dalam Al-Quran tidak terinci secara kronologis penciptaan manusia menyangkut waktu dan tempatnya. Namun penjelasan Al-Quran tentang manusia yang menggunakan term-term basyar, insan dan nas sudah amat jelas. Mulai dari proses, karakter, dan tujuan penciptaan Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama. Begitu pula proses penciptaan manusia dalam rahim seorang ibu diungkap jelas oleh Al-Quran, sebagaimana dalam surat Al-Sajadah yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadi keturunannya dari saripati, air yang hina, dalam artian air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali yang bersyukur. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia pertama kali diciptakan dari tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Saharani. Saya dari Prodi Manajemen kelas C. NIM saya 20104111106. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang potensi-potensi yang dimiliki manusia dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Kita sebagai manusia harus sadar bahwa potensi yang kita miliki itu ada batasnya. Jika Tuhan menghendaki, Tuhan dapat merubah segalanya, dari yang baik menjadi buruk dan dari yang buruk menjadi baik. Kita tidak tahu bagaimana kehendak Tuhan, dan kewajiban kita sebagai manusia yaitu senantiasa mendekatkan diri kepadanya dalam segala kegiatan. Secara umum,
Potensi-potensi yang dimiliki manusia dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, potensi fisik. Yang kedua, potensi mental intelektual. Yang ketiga, potensi sosial emosional. Dan yang keempat, potensi mental spiritual. Dan yang kelima, potensi ketangguhan. Yang pertama, potensi fisik. Merupakan organ fisik manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Contohnya, kita diberi mata untuk melihat, kemudian kita diberikan kaki untuk berjalan, kita diberi telinga untuk mendengar, dan sebagainya. Selanjutnya, potensi mental intelektual merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, yaitu bagian kiri. Selanjutnya, potensi sosial emosional, yaitu potensi kecerdasan yang dimiliki manusia, namun ini terletak pada otak bagian kanan. Yang keempat, potensi mental spiritual, yaitu potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar. Dan yang terakhir, potensi ketangguhan. Potensi ketangguhan merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Selanjutnya, kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh manusia. Kelemahan manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran sangat bermacam-macam. Beberapa di antaranya merupakan tabiat buruk. Yang pertama yaitu manusia bertabiat zalim dan buruk. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzuluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan pikulah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Yang kedua yaitu manusia bertabiat membangka. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fil hadal Qur'ani linnasi min kulli masal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Yang ketiga yaitu manusia bertabiat tergesa-gesa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 11, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'a'u bil harf. Wa kanal insanu ajula. Yang artinya, dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Yang keempat yaitu manusia bertabiat melampaui batas.
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 12 yang artinya, "Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya." Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Yang selanjutnya, yaitu yang kelima, manusia bertabiat ingkar janji dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 6, yang artinya sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Yang keenam, manusia bertabiat keluh kesah dan kikir. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 21. Yang artinya sesungguhnya manusia itu diciptakan bertabiat keluh kesah lagi kikir. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila dia mendapatkan kebaikan, dia amat kikir. Dan yang selanjutnya, manusia bertabiat susah payah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Balad ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, nun wal qalam yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan selanjutnya atau materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Saroni Setiawan dari kelas C Manajemen dengan NIM 2010411093. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan poin E, yaitu sifat-sifat manusia, dan poin F, kelebihannya atas makhluk lainnya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan poin E, yaitu sifat-sifat manusia. Manusia diciptakan Allah adalah sebaik-baiknya bentuk dan kepadanya telah dihiasi aneka kebaikan di dalam dirinya. Perkara tampilannya, manusia sebaliknya adalah karena kelemahan diri dan aneka godaan dari luar yang tidak dapat dihadapinya, sehingga dirinya cenderung atau memperuntukkan hawa nafsunya. Dikala manusia melakukan kesalahan diri dan orang yang melihatnya akan sepakat, yang namanya manusia sudah kodratnya sebagai tempat salah, hilaf, dan dosa. Lebih parahnya lagi, ada orang yang beranggapan bahwa sifat buruk dan kasar seseorang adalah mengacu pada kodrat manusia sebagai makhluk kasar, bukan makhluk halus. Bila hal ini terlihat persoalan dan segala sesuatu selesai sampai di situ, baiklah, ini berupa sifat manusia yang ada dalam Al-Quran. Banyak sekali sebenarnya sifat-sifat itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu lemah. Firman Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Surat An-Nisa ayat 28. Yang kedua yaitu lalai. Firman Allah, yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Surat Al-A'raf ayat 146. Yang ketiga, bodoh. Firman Allah, sungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Surat Al-Ahzab 22. Yang keempat, zalim. Firman Allah, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkarinya. Nikmat Allah. Surat Ibrahim ayat 34. Yang kelima, pelupa. Firman Allah, dan apabila kamu diberikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia. Surat Al-Isra ayat 83. Dan masih banyak sifat-sifat manusia itu, dan jika dicermati bisa lebih dari 50.
Namun yang terpenting adalah bagaimana diri dapat mendeteksi dan menjadikan sebagai cermin. Karena mungkin saja sifat-sifat di atas ada dalam dirinya. Mendapat ilmu dan pengetahuan dari Allah mengenai sifat-sifat di atas, khususnya yang ada dalam diri, sudah merupakan karunia besar, karena dapat dijadikan modalitas untuk memperbaiki diri menuju lebih baik. Yang poin F, yaitu kelebihannya atas makhluk lainnya. Dalam banyak ayat, Al-Quran memuji manusia karena memiliki keistimewaan dibanding ciptaan Allah lainnya. Keistimewaan inilah yang menjadikan manusia memiliki posisi yang lebih mulia dan utama dari malaikat sekalipun. Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Di awal penciptaan, para malaikat bersujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Iblis merasa bahan penciptaannya dirinya lebih mulia dari manusia. Manusia dari tanah, sedangkan iblis dari api. Padahal kemuliaan dan keistimewaan Nabi Adam bukan berkaitan dengan bahan penciptaan sehingga iblis membanding-bandingkan dengan dirinya, tapi sekaitan dengan keistimewaan potensi yang dimiliki manusia sebagai bahan menapaki hidup di dunia kelak. Apa saja keistimewaan yang dimiliki manusia dalam ayat-ayat Al-Quran? Yaitu, yang pertama adalah memiliki ilmu pengetahuan. Memiliki ilmu pengetahuan, manusia memiliki potensi kemampuan memahami berbagai macam ilmu. Karena manusia dibekali akal yang dengan bisa berfikir dan mengelola berbagai macam ilmu pengetahuan. Suatu kemampuan yang dimiliki makhluk lainnya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini. Jika kamu benar, mereka menjawab, Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dia adalah Allah. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukanlah telah aku katakan kepadamu bahwa aku akan mengetahui rahasia langit dan bumi. Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-33. Yang kedua yaitu menjadi khalifah. Dari sisi wujud, manusia memiliki kepantasan menjadi khalifah di muka bumi. Memiliki potensi dan kelayakan mewarisi serta menjaga bumi agar tetap menjadi tempat yang layak ditinggal dan tempat makhluk-makhluk lainnya bertasbih kepada Sang Pencipta. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji kesucianmu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Malaikat pun bersujud kepada manusia. Di antara bukti lain dari kedudukan tinggi manusia adalah Allah menyuruh para malaikatnya untuk bersujud kepada manusia. Sebagai bukti ketundukan dan ketaatan malaikat kepada perintah Allah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguh aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Quran Surat Sah ayat 71-72. Mampu mengungkapkan rahasia alam semesta, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging ikan yang segar darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar kepadanya. Dan agar kamu mencari sebagai karunia-Nya. Dan agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 14. Memiliki akal sempurna untuk mengetahui baik dan buruk di antara keistimewaan penting manusia adalah pengetahuan baik dan buruk yang dipahami oleh akalnya. Karena pengetahuan akan
kebaikan inilah yang akan menjadikan manusia sempurna menuju kepada kesucian. Namun sebaliknya, jika menentang akal dan memperturutkan hawa nafsu akan menjerumuskan dan menjadikan makhluk yang hina demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran Surat As-Syam ayat 7-10. Dibekali fitrah tauhid, manusia memiliki kecenderungan kepada agama, mencari pencipta lalu tunduk kepada dan menyembahnya. Jika tidak, niscaya dalam hidupnya akan senantiasa gelisah. Tidak akan pernah tentram selama belum bersama Tuhan. Maka hendapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Dan itulah yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.